Pak Marius lagi di Afrika. Halo, selamat siang Pak Ahmad, Pak Tumbu, dan Pak Wira. Yang juga. Ya, jadi Pak, untuk Pak Marius sedang ada kendala, jadi nanti akan menyusul join kita. Jadi mungkin kita akan mulai terlebih dahulu ya Pak. Ya, nanti gimana? Penjelasannya gimana ini? Modelnya nanti sekalian. Modelnya itu jadi setiap pemateri akan mempresentasikan di sesinya masing-masing ya Pak. Jadi berurutan gitu Pak. Nanti baru di akhir ada. Ya. Bagaimana Pak Ahmad? Saya nggak punya presentasi. Oh, oke, jadi nggak apa-apa, Bapak bisa secara menceritakan saja pengalaman Bapak selama di perusahaan internasional. Berapa menit ya tiap orang? Tiap orang kurang lebih 15 menit, Pak. Waduh, 15 menit lama itu. Ada pertanyaan ini, Wira. Kalau mau pakai external microphone gimana ini? Sama speaker. Oh, nanti di setting, saya nggak tahu ya, kalau di Mac itu nanti di sounds-nya harus dipilih dulu. Kalau pakai Chrome di Mac, nggak di setting sistem preference-nya dipilih sounds gitu. Oke. Bukan di apps-nya ini ya? Oh, kalau di apps itu udah ditentukan nama apps-nya. Jadi iya, dimudahkan sebenarnya. Oke, baik, dari Bapak-Bapak, apakah boleh dimulai acaranya? Boleh, silakan. Oke. Mungkin waktunya sudah melewati jam 1, jadi saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir di acara seminar yang berjudul Pengalaman Bekerja di Perusahaan Internasional. Acara ini merupakan serangkaian talk show ketiga yang diselenggarakan oleh BISA. Nah, banyak dari kita yang bermimpi untuk bekerja di perusahaan internasional karena penghasilan yang didapatkan cukup besar, pengalaman yang berharga, serta sebagai sarana aktualisasi diri. Oleh karena itu, acara ini menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Di antaranya adalah Pak Ahmad Yuniarto, yaitu former Presiden Schlumberger Indonesia, Pak Tumbu Palindungan, former CEO Saka Energy, Pak Wira Setiawan, former Middle East and Asia Security Manager Schlumberger, dan Bapak Marius Suhaimi, selaku West Africa Cementing Leader Perenco Oil. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilya Aulia dari tim BISA AI dan akan menjadi moderator serta memandu jalannya acara ini. Nah, untuk para narasumber bisa mengaktifkan mikrofon dan juga webcam selama pemateri menyampaikan materinya. Setelah semua pemateri menyampaikan materinya, para peserta dapat memberikan pertanyaan di kolom di kolom public chat pada sesi tanya jawab. Oke, baik, untuk Pak Ahmad Yuniarto, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Mbak Ilya. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat juga. Amin, amin Pak. Oke, baik Bapak, untuk Pak Ahmad Yuniarto, saya ingin sedikit nih memberikan biografi tentang Bapak. Apakah boleh Pak? Silakan. Ini versi yang mana dulu ini nanti? Baik Pak, jadi Pak Ahmad Yuniarto ini merupakan Bapak yang sangat luar biasa. Beliau adalah lulusan Teknik Elektro UGM angkatan 1986. Kemudian juga beliau merupakan alumni dari Said Business School University of Oxford. Dan beliau merupakan founder Biru Peduli Foundation yang telah berdiri dari tahun 2006 hingga sekarang. Dan selanjutnya beliau adalah Senior Advisor di BMKG Teknik Elektro UGM dan di New Zealand Trade and Enterprise. Dan yang paling penting adalah beliau adalah former Presiden Schlumberger Indonesia dan telah bekerja di Schlumberger selama 13 tahun. Oke, luar biasa sekali. Untuk Pak Ahmad mungkin bisa di-share nih Pak pengalaman selama bekerja di perusahaan internasional. Ya, satu koreksi saja bahwa saya bekerja di Schlumberger itu lebih dari 22 tahun, bukan 13 tahun. Ya benar ya, lebih dari 13 tahun. Tapi
pasnya sekitar 23 tahun. Jadi sebetulnya secara resmi kalau bekerja di perusahaan dalam arti bekerja full time, menjadi pegawai, ya saya hanya punya pengalaman bekerja di satu perusahaan saja, yaitu Schlumberger. Saya bergabung di Schlumberger sejak lulus dari kuliah, lulus dari perguruan tinggi. Tapi sebetulnya saya lebih suka ditanya saja deh, karena pengalaman ini kan banyak ini, bekerja di perusahaan asing segala macam ini kan luas sekali ini. Sebetulnya agar relevan dengan yang dipengeni, diharapkan dari peserta, boleh nggak kalau misalnya saya minta salah satu peserta itu bertanya? Sebetulnya apa sih yang mau mereka ketahui gitu? Ya, daripada boleh. Saya cerita, tapi ternyata cerita saya bukan yang diharapkan. Oh iya, baik Pak. Jadi untuk para peserta bisa dipersilahkan untuk bertanya di public chat. Nanti akan kami persilahkan untuk bisa share webcam dan berinteraksi langsung dengan Pak Ahmad Yuniarto. Mungkin Pak dari saya nih, saya pengen bertanya Pak. Jadi ketika Bapak lulus, bagaimana sih Pak cara untuk masuk ke perusahaan internasional dan kriteria apa yang harus kita punya dari lulusan kuliah gitu Pak? Pak, sebetulnya kalau kriteria itu ditentukan oleh masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, dan punya jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, kebetulan saya bekerja di Schlumberger. Schlumberger punya kriteria A misalnya. Bahkan perusahaan di bidang migas pun itu tidak otomatis kriterianya itu sama. Sehingga pertama yang harus dilakukan sebetulnya oleh para mahasiswa itu adalah melakukan riset. Yaitu apa? Mempelajari perusahaan mana sih yang mau menjadi target mereka dan secara spesifik apa yang mereka cari. Itu di situ. Kalau prosesnya seperti apa? Sebetulnya prosesnya sama ya dengan perusahaan Indonesia, perusahaan yang lainnya juga gitu kan, ada proses pendaftaran, proses recruiting dan lain sebagainya. Hanya pengalaman saya yang dulu ya, dan mungkin sekarang sudah berubah. Dulu proses rekrutmen dari perusahaan yang namanya Schlumberger ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simpel. Nggak ada yang namanya tes tertulis, nggak ada macam-macam, hanya kemudian kita diminta menulis formulir, kemudian formulirnya dikumpulkan, kita dipanggil untuk interview, nanti yang lolos interview dipanggil lagi untuk tes selama seminggu. Ini tes praktek ya, menirukan pekerjaannya sebetulnya. Setelah itu lulus dari tes seminggu, dikirim tes selama sebulan di lapangan. Jadi kayak kerja praktek, tapi ini bagian dari tes, ada kurikulumnya, ada tugas-tugasnya harus dilakukan. Baru setelah itu lulus semua, baru kemudian diterima. Ya. Tapi sekali lagi, proses ini sangat berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Tergantung dari karakter perusahaan dan budaya perusahaannya juga. Sangat berbeda juga dengan tes-tes yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia. Nah, satu hal yang tidak banyak yang orang tahu nih, saya itu ikut tes perusahaan Indonesia manapun juga sebelum lulus dan setelah lulus, dan saya selalu gagal, saya nggak pernah bisa diterima. Nah, di situ yang kemudian saya pelajari bahwa ternyata ada perbedaan yang lumayan mendasar antara waktu itu ya, saya tidak tahu sekarang, cara pandang perusahaan Indonesia dan perusahaan asing di dalam melihat kandidat. Saya pause di situ saja dulu, berhenti aja dulu di situ. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi dari Bapaknya kita tahu bahwa kita harus punya preparation ya untuk tujuan mana perusahaan kita, tujuan perusahaan mana yang akan kita tuju. Lalu kita akan prepare untuk bagaimana cara bisa lolos ke perusahaan tersebut. Dan dari Bapaknya juga kita bisa melihat bahwa banyak sekali tahap yang akan kita lakukan ketika ingin memasuki suatu perusahaan internasional. Ya kan Pak ya? Bagaimana? Pertanyaan yang terakhir bagaimana? Oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Sadikin Palembang. Saya fresh graduate Teknik Kimia dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad Yuniarto, bagaimana syarat dan kualifikasi Schlumberger untuk rekrutmen
Dan apakah saya bisa apply di Scrum sedangkan saya fresh graduate? Nah, ini saya sudah bukan karyawan Selam Bersih lagi, saya nggak bisa menjawab ini ya. Tetapi yang paling gampang yaitu tadi riset kecil-kecilan deh, gitu kan. Coba deh, internet itu ada, ya. Pergi ke websitenya perusahaan manapun juga yang pengen dituju, pasti di situ ada informasinya. Jadi untuk Mas Adikin, coba saja deh ke websitenya Selam Bersih di bagian rekrutmen misalnya. Itu di situ pasti tersedia informasi. Saya kalau menjawab di sini malah salah. Saya sudah tidak tahu lagi ini sebetulnya yang diperlukan oleh Selam Bersih itu seperti apa, dan saya tidak berhak menjelaskan syarat-syarat dari Selam Bersih karena saya sendiri sudah tidak lagi bekerja di Selam Bersih. Baik Pak Ahmad Yuniarto, dari saya juga ingin bertanya nih Pak. Halo? Iya Pak, jadi dari saya juga ingin bertanya, kan Bapak di Scrum itu lama sekali ya Pak, selama 23 tahun. Nah, bagaimana Bapak bertahan di perusahaan internasional dan apa saja kendala yang Bapak alami selama bekerja di perusahaan internasional tersebut? Waduh, ini kalau cerita kendala, problem ini bisa sehari semalam Mas Wira ya Pak. Kenapa? Karena jawaban yang mudah. Kenapa saya bisa bertahan 22 tahun, itu yang satu hal yang sangat mendasar, itu adalah karena saya nyaman berada dalam suasana yang tidak nyaman. Atau istilahnya itu comfortable in discomfort. Itu saja kuncinya. Kenapa? Karena tiap kali, tiap hari yang dihadapi adalah suasana tidak nyaman. Suasana tidak nyaman dari mana? Hari pertama saya kerja, saya langsung berada di luar Indonesia. Itu pertama kalinya saya berada di luar Indonesia, satu-satunya orang Indonesia lagi, gitu kan. Tiap hari harus pakai bahasa Inggris, padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Apakah itu kenyamanan? No, itu bukan kenyamanan. Nah, kalau saya itu tidak nyaman dalam tidak nyaman, ya susah, nggak bakal bisa bertahan 22 tahun, gitu kan. Itu yang satu hal yang saya pelajari. Kemudian yang kedua adalah bagian dari ketidaknyamanan tadi adalah ketidaknyamanan di mana kita harus menyesuaikan diri. Dan ini menyesuaikan diri dengan banyak hal gitu kan, termasuk yang disebut budaya perusahaan itu satu, yang kedua termasuk budaya di mana kita bekerja gitu kan. Kalau kita bekerja di perusahaan asing tapi tempatnya di Indonesia, itu masalahnya berkurang separuh. Kenapa? Kalau kita keluar dari kantor, kita berada di Indonesia yang budayanya itu tidak beda jauh dengan saat kita tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kemudian kita tiba-tiba harus berada di wilayah di luar Indonesia, apalagi buat orang kayak saya dulu yang tidak pernah keluar, itu berat sekali. Berat sekali. Ya, berat sekali. Bahkan pertama kali saya bekerja, saya masih ingat waktu itu di Saudi Arabia, begitu kan. Itu evaluasi pertama saya dari Selam Bersih mengatakan bahwa saya nggak cocok kerja di Selam Bersih. Karena mereka mengharapkan perilaku saya yang seperti A, B, C. Nah, sedangkan saya sebagai orang Jogja, perilaku saya itu D, E, F. Sudah nggak ada deket-deketnya sama sekali, begitu kan. Nah, pada saat saya dinilai secara resmi oleh bos saya bahwa saya tidak sesuai untuk kerja di Selam Bersih, saya cuma punya dua pilihan, yaitu satu menyerah atau menanggung ketidaknyamanan tadi kemudian berubah. Kenapa? Karena lingkungan saya sudah berubah. Saya tidak ada lagi di Jogja, saya tidak ada lagi di Indonesia, di mana ukuran performance, ukuran perilaku, ukuran professional conduct itu sangat-sangat berbeda. Contohnya saja di Jogja, yang dinilai sebagai orang baik itu adalah orang yang sopan, yang suaranya tidak keras, tidak teriak-teriak, begitu kan, nurut sama orang tua, gitu. Begitu sikap-sikap bagus di Jogja itu saya bawa ke lingkungan perusahaan asing kayak Selam Bersih di luar Indonesia, tiba-tiba saya menjadi satu-satunya orang yang tidak masuk ukuran performance. Ya,
untuk jenis pekerjaan yang baru misalnya kan. Rata-rata selama 22 tahun lebih saya kerja, itu setiap kurang dari 2 tahun saya ganti pekerjaan. Dan biasanya kalau ganti pekerjaan itu ganti negara juga. Jadi suasana perubahan yang sangat-sangat besar. Nah, di sini kelihatannya sepele, yang hanya menyesuaikan diri, hanya merasa tidak nyaman. Kelihatan sepele sampai kita mengalami sendiri, gitu kan? Sampai kita mengalami sendiri. Sehingga untuk orang-orang Indonesia yang saya lihat selama ini, bukan mereka tidak mampu, tapi sering mereka tidak nyaman untuk melakukan proses perubahan itu. Ya, bukan tidak mampu, tapi tidak nyaman dan tidak berhasil mengelola rasa tidak nyaman tadi. Sehingga akhirnya pilihannya apa? Ya sudah, saya tidak usah melakukan. Saya melakukan yang nyaman-nyaman saja. Saya berhenti di situ dulu, Mbak Ida. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi mungkin tadi juga bisa menjawab dari Ahmad Rifai ya, yang dimana Ahmad Rifai ini bertanya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang multikultural. Jadi benar banget Pak. Jadi itu kalau menurut saya kan saya juga pernah ke Turki. Nah itu saya merasa kalau Indonesia itu surga ya gitu. Jadi kita merasa nyaman sekali. Jadi untuk berubah itu kadang susah, apalagi kalau misalnya kita udah beda kultural ke negara lain gitu. Jadi memang penting banget kita harus merasa nyaman dari ketidaknyamanan, dan kita harus jangan terlalu sering di zona aman. Kalau menurut saya sih gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, dan itu hanya sebagian saja ya, itu salah satu yang penting. Yang lainnya, kalau pertanyaan itu spesifik bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan yang multikultural, itu ada kemampuan yang namanya cultural intelligence. Jadi kita sudah kenal ada emotional intelligence, ada bukan artificial intelligence ya dalam konteks ini. Ada yang namanya cultural intelligence. Nah, cultural intelligence ini adalah skills, kemampuan-kemampuan yang ada di dalam manusia. Dan ini bisa dipelajari, by the way ya, bisa dipelajari. Yang akan menentukan sukses atau tidaknya mereka dalam bekerja atau dalam menyesuaikan diri di suasana yang multikultural. Nah, catatannya adalah tidak setiap orang bisa. Kenapa? Karena nggak mudah. Ya, karena nggak mudah. Nah, salah satu komponen yang dari cultural intelligence itu tadi, itu tidak sekedar mempelajari budaya yang berbeda, ya, tidak sekedar mempelajari budaya yang berbeda, mempelajari is one thing, punya pengetahuan is one thing, mau atau tidak untuk berubah. Itu satu, mau atau tidak menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya, nomor 3, ada atau tidak dorongan dari dirinya sendiri. Nggak boleh dipaksa orang ya. Harus ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk juga mempelajari dan beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sering dilupakan orang dan sebetulnya bisa dilatih. Ya, sebetulnya bisa dilatih. Kemampuan untuk mempunyai cultural intelligence yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, ini memerlukan yang namanya metakognisi. Metakognisi itu apa? Metakognisi adalah kemampuan berpikir tentang pikiran-pikiranmu sendiri. Ini berpikir pun ada layernya, ya, ada batasnya. Kalau misalnya kita berada di Turki, melihat makanan yang beda gitu kan, kita pikir waduh makanannya itu apa, itu berpikir di level 1. Oke, kemudian berpikir di level 2 itu adalah aduh ini Turki makanannya beda, di Indonesia makanannya beda. Ini ada orang Turki yang menjadi host saya, yang kemudian sebagai keramahan mereka menyuguhkan makanan yang kelihatannya aneh dan saya belum pernah makan dan nggak tahu apa itu. Gitu kan. Nah, bagaimana kita berproses mengolah informasi itu, kemudian menggunakan tambahan informasi tentang praktek-praktek budaya Turki ya. Jadi misalnya Turki di sana itu keramahan itu seperti apa nilai makanan di dalam fungsi sosial di dalam Turki, di masyarakat Turki misalnya, ini sopan atau enggak kalau saya menolak. Ini kan banyak sekali informasi yang berbeda-beda gitu yang kita pikirkan satu-satu. Tetapi metakognisi itu adalah kemampuan untuk menyatukan itu semua dan kemudian mengambil keputusan
menggabungkan, mengintegrasikan semua informasi tadi untuk keluar dengan satu keputusan yang pas dengan situasi yang ada. Nah, ini adalah bekal untuk menyesuaikan diri. Kenapa? Karena penyesuaian kita harus juga diterima oleh lokal, gitu kan? Dan ini tidak mudah. Nah, sering yang diajarkan kepada orang-orang yang ingin belajar tentang bekerja di budaya yang berbeda, hanyalah oke, pelajari saja budayanya itu apa. Itu hanya satu dari berapa tadi, 4 atau 5 elemen yang diperlukan untuk meningkatkan yang namanya cultural intelligence. Jadi buat mereka yang pengen bekerja di perusahaan asing, apalagi berada di luar Indonesia, ini salah satu yang harus disiapkan, yaitu meningkatkan cultural intelligence-nya saja. Satu, punya pengetahuan tentang budaya yang berbeda, baik itu budaya perusahaan maupun budaya tempat bekerjanya. Dua, mau untuk menyesuaikan diri. Tiga, punya dorongan dari dalam dirinya sendiri, ya, punya dorongan yang kuat dari dalam dirinya sendiri untuk belajar hal-hal yang berbeda dan menyesuaikan diri dengan hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah punya kemampuan metakognisi. Dan bisa dilatih semuanya. Metakognisi sekali lagi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam informasi, berbagai macam pikiran yang kita punya, termasuk hal-hal yang kelihatannya bertentangan, dan kemudian kita bisa mengolah, menganalisa, dan mengambil keputusan pada saat yang sangat-sangat cepat. Digunakan untuk apa? Untuk menyesuaikan perilaku kita dengan konteks yang kita hadapi. Terima kasih. Makasih banyak Pak Ahmad. Bagus sekali ya tadi jawaban dari Pak Ahmad. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya juga nih Pak. Mungkin dari peserta apa ada yang ingin bertanya dulu? Itu di stop dulu nih, gantian itu ada Pak Tumbur segala macam, ada Pak Marius gitu kan, melengkapi ceritanya. Baik, mungkin lanjutnya ke Pak Tumbur, silakan para peserta yang ingin bertanya kepada Pak Tumbur, dipersilahkan. Jadi Pak Tumbur ini adalah, saya bacakan sedikit ya Pak, biografi Pak Tumbur boleh? Silakan Bu. Oke Pak. Jadi Pak Tumbur ini merupakan lulusan ya Pak, alumni Universitas Trisakti ya Pak ya? Betul. Dan mendapatkan gelar master di University of North Texas. Selain itu juga bapaknya ini merupakan former Business Development Manager and Senior Upstream Commercial Conversy selama 8 tahun dan di perusahaan Shell selama 4 tahun. Selain itu juga bapaknya ini merupakan former CEO Saka Energy dari tahun 2016 sampai 2019. Dan bekerja di perusahaan Saka Energy selama 6 tahun. Apakah benar, Pak? Betul. Oke, jadi mungkin dari teman-teman sekalian bisa dikasih pertanyaan boleh ke Pak Tumbur di kolom public chat. Silahkan. Baik, mungkin kita lihat di sini. Nah, Pak ada yang bertanya nih Pak, ini penting banget. Jadi dari Uis Marhama, bertanya, jika lulusannya bukan sarjana, peluang bekerja di perusahaan internasional bagaimana ya Pak? Aduh. Sebetulnya sih ya, kalau di perusahaan internasional itu mereka nggak pernah ngelihat lulusan atau ijazahnya apa. Jadi kalau kita ngelamar ke international company itu mereka jarang minta ijazah. Dia nyari skills-nya. Nah, jadi umumnya yang akan bertahan lama itu orang technical atau orang non-educated tapi punya high skills. Itu yang umumnya ya, baik di service company ataupun di oil company. Kebetulan saya punya pengalaman dari service company seperti Pak Ahmad Yuniarto tadi di Schlumberger, saya pernah bareng Pak Ahmad Yuniarto. Saya pernah di oil company juga. Jadi memang beda karakter antara service dan oil company tadi. Dan umumnya yang kita cari itu adalah, atau yang bekerja itu adalah yang punya kira-kira. Jadi jangan pernah takut Anda punya degree atau tidak punya degree, as long as you have a skills, yang terutama ada attitude-nya bagus, don't worry. Seperti itu sih, Bu. Baik Pak, terima kasih banyak.
Ada lagi Pak yang ingin bertanya nih dari Pak Ahmad Rifai, bertanya apa bisa di-share Pak intrik-intrik atau politik di level bawah atau tinggi di perusahaan asing? Kalau Anda juga tidak mengikuti dengan secara politik mereka, ya Anda tetap sebagai profesional. Jadi kalau prinsip yang saya pakai itu adalah be professional, and then if you are professional, you can go anywhere around the world, either international atau BUMN atau even small private or build another company. That's my principle. Itu yang pengalaman saya, karena saya nggak pernah lama seperti Pak Yuniarto pernah 20 tahun. Saya setiap company paling lama itu di Sulawesi sekitar 8 tahun. Yang lainnya 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau baru membuat yang baru lagi. Itu pengalaman saya. Kira-kira sih seperti itu sih gambarnya. Jadi jangan takut dengan politik. Selama Anda profesional, you can move on. Oke, makasih banyak Pak Tumbur. Jadi tadi dari Pak Tumbur, Pak Ahmad bahwa kita harus bisa jadi profesional dan juga kita harus memiliki skill sehingga kita tidak peduli ya Pak dengan apa yang terjadi gitu ya Pak. Ya bukan tidak peduli ya, kita harus bisa membedakan dengan diri kita sendiri mana yang merupakan bukan ranah kita secara profesional, mana yang ranahnya orang lain. Itu yang kita harus bisa bedakan sendiri. Dan jangan demikian juga kalau Anda di badan usaha milik negara atau di Indonesia atau di luar Indonesia, di Eropa atau di Middle East atau di Amerika, mereka punya different culture. Nah, kalau dilihat secara politik, tadi politik pekerjaan berbeda-beda juga. Selama Anda bisa membedakan garis line-nya jelas, you'll be fine. Don't worry. Wah, oke. Makasih Pak. Ini Pak ada lagi Pak pertanyaan untuk Pak Tumbur. Sebelum saya lanjut ke Pak Wira, jadi Pak Tumbur di sini ada pertanyaan dari Pak Panji Maulana. Jadi bagaimana cara Bapak menyesuaikan diri dengan transisi dari kultur perusahaan internasional dan nasional? Mengingat Bapak pernah ada di 2 jenis perusahaan tersebut. Terima kasih. Silakan Pak. Aduh, ya ini pertanyaan paling sering nih. Ini kalau di perusahaan internasional itu target dan objektif ya, mereka shareholder value-nya kita tingkatkan dan bekerja dengan profesional. Jadi yang penting tuh kita profesional di internasional. Di BUMN, memang nih ada percampuran antara culture Indonesia dan the way we run the business in BUMN. Di perusahaan internasional, pendapat kita apapun kita omongin, whatever you said, you can say. Whatever you think, you can say whatever you want. Karena culture ketimurannya, kadang-kadang kalau kita mau ngomong itu harus cukup berhati-hati. Nggak bisa straight forward. Kadang kita harus mungkin berbelok ke kiri, berbelok kanan, baru tujuannya yang sama. Memang transisinya takes time. Tapi jangan Anda jadi takut untuk berubah itu. Kita coba membawa teman-teman yang untuk be professional. Kalau saya bilang sih konsepnya be professional. Walaupun banyak intrik di badan usaha milik negara atau di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi transisinya saya rasa sih hampir nggak ada yang spesifik ya. Saya cuma coba bawa itu sebagai seprofesional mungkin baik dalam pekerjaan saya maupun dalam kita menghadapi pergaulan yang ada dalam lingkungan pekerjaan. Kira terima kasih banyak Pak Tumbur. Mungkin sebelum lanjut ke Pak Wira, saya mau sapa-sapa dulu nih ke Pak Marius. Pak Marius, selamat di sana ya Pak. Selamat pagi Pak Marius. Pagi, maaf ya agak telat. Ya, baik Pak Marius. Ya. Oh, bisa di-share Pak Wira, Pak Ahmad. Nggak bisa di iPhone ini. Pagi
Pak, oke. Ya nggak bisa. Jadi, oke Pak, jadi untuk para peserta saya mau sedikit-sedikit nih ngasih tahu, jadi Pak Marius ini sekarang lagi di Gabon ya Pak? Iya sekarang di Afrika ya? Oke, iya, wah, keren Pak. Mantap. Oke, jadi untuk Pak Marius, kita sekarang lagi sesi Pak Wira, jadi Pak Marius bisa menunggu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap, makasih banyak Pak. Makasih. Oke, selanjutnya untuk Pak Wira nih, mungkin saya persilakan dulu untuk peserta memberikan pertanyaan. Nah, di sini Pak ada satu nih Pak dari Pak Trio Adi Kuncoro. Nah, jadi di sini izin saya Trio Adi Kuncoro, mahasiswa semester akhir. Saya ingin meminta pendapat kepada pembicara, Bapak menjelaskan rekrutmen oil dan gas company masa lalu sangat simpel. Tapi sekarang zaman sudah bergeser. Dunia oil dan gas sedang lesu, harga minyak rendah mengakibatkan banyaknya PHK dan penyerapan tenaga kerja sedikit, ditambah adanya COVID. Semisal pembicara lulus S1 pada tahun 2020 seperti saya, plan apa yang Bapak lakukan agar tetap survive di dunia oil dan gas? Saya sudah banyak bertanya dan hanya dijawab perbaiki soft skill, perbanyak relasi lain-lain. Izin saya ingin mendapat jawaban yang sedetail-detailnya. Terima kasih Pak. Silahkan Pak Wira. Ya, terima kasih ya. Ya ini, waduh ini harusnya senior nih harusnya jawab ya Pak Tumbur sama Pak Aye nih. Tapi mungkin saya coba kasih pandangan sedikit ya. Jadi untuk masuk ke dunia industri yang misalnya Trio Adi Kuncoro pengen banget masuk ke oil and gas gitu ya. Misalnya itu sebenarnya banyak caranya. Tadi seperti disebutkan Pak Tumbur tadi bahwa degree itu tidak terlalu diperhitungkan, tapi sebenarnya skills, kebutuhan. Jadi lebih ke arah kebutuhan terhadap service yang di-provide oleh oil and gas-nya sendiri. Nah, saya sendiri dulunya join perusahaan sesudah kuliah itu di Lintas Arta, multinational company. Tapi berapa tahun di sana, saya langsung join anak perusahaannya Schlumberger. Jadi tidak langsung ke oil and service company, tapi memang dulu cita-citanya pengen masuk oil service company, tapi ya dapat masuknya ternyata jalurnya lewat lain gitu Trio. Jadi kalau saya lihat untuk bisa memasuki cita-cita yang kita inginkan, ya mungkin benar yang saran-saran dari teman-teman yang lain, perbaiki soft skill dan perbaiki relasi, tapi sebenarnya lebih ke arah mungkin ini Pak Aye nanti mungkin yang bisa menjelaskan. Jadi kalau yang saya suka dari term Pak Aye itu adalah resiliensi kita gitu. Jadi seberapa kuat dan seberapa strong motivasi kita untuk bisa masuk ke dunia oil and gas yang tadi kalau misalnya kita memang seperti ada keinginan seperti itu ya. Kalau dari sisi saya sih, pengalaman saya sih, saya melihatnya bahwa saya memperbaiki dari sisi value saya sendiri. Tadi mungkin sudah disebutkan soft skill dan relasi ya. Tapi kalau yang saya lihat, yang saya lakukan sebelumnya adalah value itu dalam artian skill saya itu akan bermanfaat sampai sejauh mana. Jadi masuk ke oil and gas pun rasanya saya tidak pernah diminta ijazah saya, nilai saya juga tidak diminta gitu ya. Jadi di interview agree tentang skop pekerjaannya langsung masuk. Jadi tidak sulit-sulit amat untuk bisa masuknya waktu itu. Ya mungkin ada beberapa kemudahan yang waktu itu kebetulan ada beberapa kerja yang sudah di oil and field, jadi ngasih masukan mungkin mengenai kemampuan ya. Tapi paling tidak itu sebenarnya jalannya tuh banyak gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu. Jadi ada keinginan untuk membangun resiliensi dari pribadi kita untuk bisa dilihat value-nya itu bisa dipakai oleh perusahaan yang nanti akan memakai service kita. Saya rasa seperti itu, Ilya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan berlanjut. Oke, jadi mungkin saya ingin sedikit memberikan biografi Pak Wira agar peserta dapat terarah untuk menanyakan pertanyaan kepada Pak Wira. Jadi Pak Wira ini merupakan alumni UI angkatan 1989, jurusan Teknik Elektro, dan merupakan former Middle East and Asia Security Manager
Sampai saat ini merupakan owner PT Dwi Tunggal Cipta, serta co-founder Evos Medica. Selain itu juga sebagai konsultan PT Premier Satiga dan co-founder Tupai Terminal dan CBD Indonesia. Nah, silakan untuk para peserta bisa menanyakan kepada Pak Wira. Mungkin di sini ada banyak sekali Ya, gimana, Ilya? Oh, moderatornya hilang nih. Mungkin saya coba menyambung saja dari public chat yang ada. Apakah benar bahwa mayoritas orang yang berpindah-pindah perusahaan akan memiliki karir yang lebih baik? Dan apakah gelar MBA sangat fundamental dalam dunia corporate? Oh, oke. Menurut pendapat saya sih sebenarnya tadi kembali yang saya sebutkan tadi di awal itu relatif, jadi tergantung terhadap motivasi dan kenyamanan tadi, mungkin maksudnya kenyamanan dalam artian kesesuaian ya. Tadi Pak Aye menyebutkan bahwa ada ketidaknyamanan yang harus dilawan, ya, ketidaknyamanan yang dilawan supaya bisa tetap bertahan. Yang saya lihat adalah tergantung motivasi itu tadi. Jadi kalau saya pribadi sendiri tidak ada keinginan untuk pindah-pindah memang. Jadi kalau sudah bekerja ya kita maksimal di sana. Kebetulan selama perjalanan bekerja saya juga sebenarnya cuma ada 2 perusahaan yang legal efektifnya ya. Yang pertama di Lintas Sarta, kemudian yang kedua Schlumberger. Ya memang tidak selama seperti Pak Aye dan Pak Tumbur ya, mungkin di dunia oil and gas ya. Saya sekitar 13 tahun di Schlumberger, termasuk di dunia IT awalnya sebagai anak perusahaan Schlumberger. Jadi tergantung dari motivasinya. Dan apakah gelar MBA sangat fundamental? Nah, kalau dari sisi saya sendiri, saya melihat memang orang akan melihat untuk meningkatkan resiliensi tadi di sisi pribadinya, mereka melihat bahwa mereka harus mengambil MBA. Sebenarnya sendiri kalau saya lihat dari promosi dan kenaikan pangkat yang saya lihat sebelumnya, yang saya nggak tahu sekarang seperti apa, itu gelar tidak menjamin. Jadi tidak fundamental juga. Tapi mungkin output dari MBA itu mungkin dirasakan lebih baik dibandingkan dengan output yang lain. Tapi seperti Schlumberger itu punya namanya Schlumberger Development Program. Jadi dia, kalau saya merasa bekerja di Schlumberger waktu saya tuh di-develop oleh Schlumberger juga gitu. Jadi seolah-olah saya keluar Schlumberger, saya sudah lulus lah dari Schlumberger dalam artian sekolah mungkin ya. Nah, jadi sama dengan yang Pak Tumbur sebutkan tadi, bahwa gelar ijazah tuh bahkan tidak dilihat sama sekali sama Schlumberger di HR level ya. Mungkin dalam pergaulan mungkin ada, tapi di HR-nya itu tidak mungkin di jalur profesional pasti akan dilihat bahwa gelar S1, S2, S3, PhD-nya mungkin akan dilihat untuk di sisi profesional research ya. Tapi di professional services saya rasa nggak terlalu. Mungkin Pak Tumbur mungkin bisa kasih gambaran lebih jauh mungkin Pak. Tadi umurnya berapa? 9 ya? Ya Pak Tumbur, tadi ada yang nanya apakah harus gelar MBA fundamental dalam dunia corporate gitu. Wow, ini saya bisa jawab satu ya, mungkin buat Pak Trio Adi sebelum yang ke MBA. Ini Trio Adi kan mengenai oil price. Waktu saya masuk oil and gas industri itu harga minyak juga $7, $8. Jadi emang rendah. Kebetulan saya punya degree kan geologis. Saya jadi geologis dulu di Papua sana, field geologis untuk berapa lama. Baru begitu oil price-nya mulai membaik, mereka mulai merekrut lagi, terus saya kembali ke oil and gas. Jadi ya kita jangan terpaku dengan satu industri. Kalau emang kita punya skills yang lain, kita pakai skills dulu, tapi kita punya objektif tetap ke oil and gas. Nanti pada saatnya kan oil price akan naik juga, kembali lagi ke oil and gas. Itu pengalaman saya, pengalaman pekerjaan saya. Dan kenapa
harus pakai MBA, itu lebih ke pilihan ya. Karir Anda tuh mau jadi apa nantinya. Jadi kalau Anda mau jadi spesialis, ya jangan ambil MBA. Karena saya mungkin secara teknikal saya kurang begitu kuat, saya jadi ambil ke manajemen. Tapi kalau Anda strong technically, suka mengadakan research, lebih baik ke PhD. Tapi kalau dalam pekerjaan, relatively people will not see the gelarnya. Mereka akan lihat skills-nya apa, terus bagaimana kita berinteraksi dengan pegawai, dengan teman yang lain, dengan customer. Itu yang lebih dilihat. Jadi they will not see the degree sih. Itu yang saya lihat. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Haye mungkin bisa nambahin. Saya bekerja hampir 25 tahun di Schlumberger sampai saat terakhir sekolah saya hanya S1. Kecuali kalau saya pengen jadi dirjen, maka sekolah S1 nggak cukup ya, syaratnya harus sekolah S2 gitu. Di situ. Tapi secara umum ini trik dari recruiting gitu kan, karena saya pernah menjadi recruiter juga gitu kan, bahwa satu merumuskan ini background-nya apa sih yang diperlukan, di ijazahnya apa gitu kan, gitu. Semakin mature perusahaannya, semakin percaya mereka kepada manusianya, ya, semakin mereka itu mau berinvestasi pada pengembangan manusianya, maka ijazah dan jurusan ini bukan hal yang utama. Ya, bukan hal yang utama. Kalau disebutkan ada range-nya, misalnya oke, jurusan A, B, C, D, E, dan F, gitu kan, itu disebutkan. Kemudian syaratnya IP-nya misalnya 3, gitu kan. Itu sebetulnya satu hal, itu menjadi syarat awal untuk mengurangi jumlah orang yang harus dites, yang harus diinterview. Karena kalau nggak ada syarat apapun juga, nanti berapa ribu orang yang harus diproses. Itu saja sebetulnya di situ. Nah, sekarang syarat IP naik. Kenapa? Ya, karena dapat IP 3,5 di perguruan tinggi, sekarang S1 gampangnya minta ampun. Dulu zaman saya mau masuk pekerjaan, itu kebalikannya kalau dari fakultas teknik. Hanya kira-kira 15% yang IP-nya di atas 3, sisanya IP-nya di bawah 3. Sekarang kebalikannya. Jadi ada inflasi nilai tinggi. Nah, pada saat hampir semua lulusan itu nilainya di atas 3, ya perusahaan gampang saja. Saya kurangi saja jumlah orang yang harus saya periksa. Makanya syarat IP naik terus. Kenapa? Karena yang nilainya tinggi, kan sejak awal itu harus misalnya punya master, punya S3. Kalau pekerjaannya tidak spesifik, menurut saya itu agak mengada-ada. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja nggak beda kok. Nggak beda. Saya pernah ketemu sama orang yang jagonya minta ampun manajemen, tapi sekolah MBA juga nggak pernah. Karena ini juga ya, yang teman-teman ini banyak yang sedang pengen menjadi manajer atau baru mau masuk kerja gitu kan. Pada saat Anda menjadi manajer, pada saat Anda menjadi pemimpin bisnis misalnya, itu banyak hal yang ditemui yang di sekolah bisnis pun nggak diajarkan gitu loh. Benar nggak Pak Tumbur gitu? Nggak diajarkan. Nggak diajarkan. Jadi itu bukan syarat mutlak. Nah, kalau misalnya di Schlumberger dulu punya gelar S1 atau S2, kalau masuknya itu sebagai field engineer, nggak dihargai juga kok, diperlakukan sama dengan yang lainnya. Nah, ini tergantung ya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Kalau Anda sudah masuk di dalam, kemudian mempelajari bahwa ternyata ada perusahaan yang menghargai gelar lebih daripada keterampilan untuk naik pangkat, itu gelar dipertimbangkan, ya boleh-boleh saja kemudian mencari gelar S2. Tapi kalau secara umum sih tidak ini ya, kalau pengalaman saya di semua perusahaan yang saya pernah ikuti itu it's okay. Nah, ada satu perkecualian ini yang saya tahu. Kalau kamu pengen
atau teman-teman ini pengen bergabung dengan manajemen consulting. Dan ini manajemen consulting, perusahaan manajemen consulting asing yang top tiers gitu ya, kayak Boston Consulting Group, kayak McKinsey, dan lain sebagainya. Biasanya mereka mensyaratkan kalau mau jadi konsultan, itu minimum punya gelar S2. Lebih baik lagi S3. Kalau masuknya S1, itu masuk sebagai associate. Tapi ini juga baru-baru ini saja mereka membuka lowongan S1. Dulu-dulunya mereka selalu mensyaratkan di level S2. Nah, di level S2 sebetulnya apa sih yang dicari dari MBA dan lain sebagainya? Bukan gelarnya, tetapi yang dicari itu adalah kemampuan analytical thinking-nya. Jadi kalau kamu, kita semua itu bisa menguatkan diri dari kemampuan analytical thinking, bisa menganalisa segala sesuatunya secara sistematik, misalnya gelar MBA enggak perlu. Ini ya, Mbak Hilya tambahannya. Ya, mungkin saya bisa nambahin buat Pak Ahmad Yuniarto. Kecuali Anda mau kerja di BUMN atau di ASN, nah itu mereka masih melihatnya dari gelar juga. Betul. Kebanyakan tuh drilling manager tuh yang kayak yang di Gabon ini, yang dia basically oversee sekitar $100 juta budget ya per tahun tuh, dia cuma S1 sih. Ya. Dan kayaknya sih kebanyakan oil and gas company yang pernah aku kerja bareng sih, mereka tidak begitu memperhatikan gelar sih. Kayak. Nah, saya nambahkan sedikit lagi juga. Saya punya pengalaman ya, saya ngetes sendiri. Pada saat saya menjadi rekruternya Schlumberger, saya boleh mengambil keputusan kan. Jadi saya lihat kualitas orangnya. Saya pernah merekrut jadi field engineer-nya Schlumberger, itu orang dengan latar belakang yang bukan teknik. Nah ini tadi ada yang tanya gender itu apa. Saya pernah merekrut perempuan, anak muda, perempuan Jepang, lulusan marine biology. Jadi biologi kelautan. Itu kita rekrut jadi field engineer Schlumberger waktu Bur. Dan berhasil. Gitu. Kenapa? Karena kualitas orangnya. Orangnya mau belajar lagi, punya kemampuan belajar dengan cepat, dan sebagainya. Mau berubah gitu kan. Saya pernah merekrut anak perempuan Indonesia lulusan ilmu lingkungan. Ya, dan contohnya masih banyak lagi. Saya pernah juga merekrut lulusan matematika yang sebetulnya di syaratnya itu tidak disebutkan, gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau perusahaan itu matang, perusahaannya sudah dewasa, dan mereka itu punya penghargaan yang tinggi terhadap manusia, misalnya Anda tidak punya syarat-syaratnya, melamar saja. Kenapa? Karena akan mereka melihat itu. Dulu waktu saya melamar Schlumberger pun banyak sekali syarat-syarat yang ditetapkan Schlumberger seperti bahasa Inggris, punya SIM A, terus apalagi gitu yang tidak saya punya. Nah, tapi mereka bisa dan mau melihat langsung kepada kualitas manusianya. Baik, keren banget. Makasih banyak Pak Ahmad atas petua-petuanya. Jadi sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada penonton di YouTube. Di situ sudah ada 60-an lebih Pak. Jadi acara ini juga live secara di YouTube dan sudah banyak juga penonton di YouTube. Mungkin nanti kita akan juga menampung pertanyaan dari peserta-peserta yang ada di YouTube. Mungkin sekarang kita beralih ke Pak Marius. Pak Marius dipersilahkan untuk meng-unmute suaranya. Iya. Pak Wiran boleh tolong bantu nggak untuk yang sharing slide itu? Sorry ya nih, aku nggak bisa share. Pagi Pak. Ya, pagi. Boleh saya dikasih akses presenter. Oke.
Ya, jadi saya mencoba untuk share sedikit pengalaman saya sebelum join di International Oil and Gas Company. Yap. Ya, oke. Ya, selamat siang di waktu Indonesia. Ya, ini mungkin sedikit slide yang hanya 4 slide sih yang aku siapin untuk sekedar sharing pengalamanku. Jadi boleh next ya kah, Pak Wira? Ini a quick description tentang job desk sekarang. Jadi sekarang aku bekerja di company Perenco, itu perusahaan private dari Prancis di oil and gas. Kita lebih di upstream sih, upstream industry. Terus posisinya sekarang tuh aku sebagai cementing leader di West Africa, oversee Cameroon, Gabon, DRC dan Kongo. Ya, Pak Wira. Yang next kah? Ya, terus ini mungkin ini aku coba sharing pengalamanku dari mulai kuliah sampai bekerja. Semoga bisa bisa dipahami. Ya, yang next screen-nya Pak Wira. Itu ada animasi sih kalau diklik sekali. Bisa Pak Wira? Oke, ya. Jadi saya kebetulan juga alumni dari UI. Jadi sebenarnya saat aku mulai kuliah itu saya tidak pernah mendengar atau tahu apa yang akan saya lakukan setelah lulus kuliah sih. Baru setelah 2 tahun kuliah berjalan, itu saya sempat ketemu salah satu kakak kelas yang kebetulan kakak kelasku tuh diterima Strategy tahun 2005. Nah, itu dari itu saya baru terinspirasi untuk mencari informasi mengenai apa itu perusahaan Schlumberger dan oil and gas itu seperti apa. Dan sebenarnya dari semester kelima itulah saya baru mulai terinspirasi untuk mencoba bergabung dengan oil and gas company internasional. Dan setelah lulus kuliah itu next-nya Pak Wira. Itu pertama kali join di Schlumberger itu saya langsung di-assign ke Oman sih di Middle East. Dan seperti yang dikatakan Pak Ahmad Yuniarto tadi di awal, saya tuh juga tidak pas datang tuh benar-benar dunia yang berbeda yang saya kenal karena saya agak beruntung ada beberapa orang Indonesia di sana, akan tetapi karena workload dan aktivitasnya kita tuh sangat jarang ketemu. Tetapi dalam pergaulan tuh yang bahasa yang kita pakai itu kebanyakan bahasa Inggris. Jadi di awal tuh saya juga agak kesulitan untuk berkomunikasi. Ya. Dan setelah 2 tahun di Oman, Pak Wira boleh nggak tolong diklik lagi? Ya. Setelah itu saya di-assign balik ke Balikpapan, di mana di saat itu saya juga dari sisi culture challenge sih lebih gampang karena saya di Indonesia dan di sana saya di-assign sebagai desk engineer untuk perusahaan Prancis Total, dan dari sana itu saya mulai build reputation sama basically reputasi dengan perusahaan Prancis sih, Total sih. Dari Balikpapan baru saya
dipropose oleh klien saya di total, dipropose untuk total yang di Kongo. Jadi dari sana tuh saya di assign nama Schlumberger di Kongo untuk perusahaan total lagi. Dan kebetulan di Kongo itu saya juga in charge untuk provide service kepada perusahaan Perenco. Itu perusahaan yang French lain lagi. Dan kemudian tahun 2015 tuh ada downturn yang oil crisis pertama. Kebetulan karena satu dan dua hal saya tidak bisa ke Maroko. Akhirnya saya dilepas dari Schlumberger dan balik ke Indonesia, dan saya mencoba untuk melakukan hal di luar oil and gas sih sebenarnya selama 3 tahun. Kemudian tahun lalu kebetulan sebelum oil crisis yang oil crisis dan coronavirus itu kan aktivitas oil and gas mulai aktif lagi, dan kebetulan klienku yang sebelumnya Perenco itu mereka lagi butuh orang untuk cementing di West Africa. Maka saya dikontak dan di offer lagi, dan then I'm back to oil and gas again sampai sekarang. Ya, mungkin itu ya Pak Ira. Next-nya. Jadi yang mungkin untuk adik-adik kelas yang lagi kuliah atau yang sudah mau lulus, mungkin yang aku bisa share sih kalau dari sisi aku tuh yang pertama tuh kalau mau apply ke pekerjaan tuh kita harus ada aim dulu sih, yang kira-kira kita mau di bidang mana, dan sekiranya tuh kalau bisa particular itu oil and gas company yang mana. Satu, berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan build networking. Terus yang ketiga tuh do your best lah untuk bisa mencapainya. Dan sekedar sharing, aku juga sebelum diterima Schlumberger sebenarnya aku juga apply ke banyak perusahaan sih. Malahan aku ditolak oleh Halliburton, oleh Waterford. Nah, tapi terakhir ya memang namanya juga mungkin keberuntungan ya, akhirnya diterima Schlumberger juga. Itu sih sekian dari aku. Semoga ya. Terima kasih banyak Pak Marius. Jadi ini saya Julia, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di laptop saya, jadi saya pindah. Oke, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya nih ke Pak Marius yang benar-benar sekarang lagi di luar negeri dan sekarang lagi kuliah lagi bekerja di perusahaan internasional, silahkan yang ingin bertanya. Oke, jadi ada nih Pak dari mungkin sebenarnya ini bertanya ke Pak Wira ya, tapi mungkin saya bisa alihkan ke Pak Marius. Selamat siang, perkenalkan saya Wahyu Nugroho, mahasiswa semester akhir. Izin untuk bertanya mengenai jadi ini pertanyaan khusus Pak Wira, jadi Pak Wira bisa tolong dijawab Pak, karena ini spesifik ya tentang network security operation. Jadi selamat siang, perkenalkan saya Wahyu Nugroho, mahasiswa semester akhir. Izin untuk bertanya mengenai bagian network security operation, di mana kan sekarang sangat dibutuhkan untuk bagian keamanan jaringan suatu perusahaan. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan mengenai description job bila sebagai seorang network security specialist di Schlumberger. Kita tahu sendiri bahwa Schlumberger berfokus pada oil dan gas. Silahkan Bapak dijawab, Alira. Ya, sebentar ya. Saya juga nggak pede nih kalau nggak ada slide nih. Oke, Pak. Bentar. Lebih clear soalnya, maksudnya penjelasannya ini mungkin tidak berlaku buat secara umum ya, tapi paling tidak mungkin ada yang bisa diambil benang merahnya. Sebentar. Jadi kalau menurut saya, kalau emang ada keinginan dari awal ingin berkarir di network operation atau bahkan information security operation, kalau dari pengalaman yang saya punya, itu saya melihatnya adalah mungkin kita
harus perkuat dulu knowledge atau skill di bidang infrastruktur atau network yang akan kita manage information security-nya. Jadi ini kalau saya share sedikit ininya, ini, kok nggak masuk nih, sebentar ya. Oh ini. Ya, sebentar. Ini bukan mau menceritakan story of my life, tapi cuman sedikit saja gimana saya membuild up skills di information security specialist. Jadi di awalnya tuh skill atau capability atau knowledge yang saya punya itu adalah di bidang infrastruktur. Kebetulan join Lintasarta di Indonesia Online Access di product development-nya. Nah, di situ saya join Schlumberger Group sebagai network engineer. Nah, disitulah mulai bermain, mulai fokus terhadap yang namanya security, yang dulunya juga mungkin kurang terlalu dikenal ya. Bahkan kita dulu jualan service firewall aja ke bank-bank, ke telco, itu kayaknya untuk meyakinkan mereka itu agak susah. Nah, kelebihannya di perusahaan multinational company yang kita integrated with itu, produk-produk yang kita jual atau kita kita lepas untuk servisnya, itu semuanya kebanyakan kita sudah pakai. Jadi ibaratnya kita udah nggak harus develop skills atau mengirim orang yang tanpa skill untuk melayani customer. Jadi memang produk itu udah kita pakai. Jadi salah satu produk yang kita pakai waktu itu adalah Checkpoint Firewall ya. Jadi untuk membangkitkan keyakinan dari klien bahwa kita mampu adalah tadi sempat disebutkan oleh Pak Aye dan Pak Tumbur, itu adalah kita harus development professional skills. Nah, professional skills itu yang biasanya dijual itu adalah memang kita pakai sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya di dunia tools atau mungkin dulunya mungkin nanti Pak Aye bisa cerita lebih jauh ya, service-service yang dikerjakan oleh Schlumberger itu sebenarnya Schlumberger juga dulunya menurut yang saya tahu juga dulu merupakan yang punya sumurnya gitu. Jadi orang melihat Schlumberger itu punya skills, punya pengalaman untuk menjalankan produksi minyak. Nah, sama juga dengan networking sama di infrastruktur, kita melihatnya seperti itu. Jadi saya build skills-nya itu dari network security, kemudian Schlumberger sendiri menyerahkan seluruh infrastrukturnya waktu itu ke cable and wireless ya, yang mereka anggap sebagai perusahaan yang memang fokus dan spesialis di network. Karena saya dulu tuh melihatnya bahwa Schlumberger itu kalau boleh dibilang sebagai internet yang nomor 2, karena dari seluruh negara tuh terkonek gitu ya, yang kita sebut sebagai Schlumberger Network, SciNet dulu namanya. Kemudian karena memang kita kerja di industri, mungkin cara kita untuk bisa membuild istilahnya Pak Aye itu resiliensi kita itu dengan certification, industrial certification. Jadi kita diminta untuk aktif certification di Microsoft, di Cisco, kemudian juga non-vendor certification, karena saya diminta jadi security consultant dulu ya di US selama 3 tahun. Kemudian diperbolehkan juga untuk meningkatkan knowledge-nya dengan certification di waktu menjadi security manager dengan CISA, Certified Information Security Auditor. Jadi makanya tadi saya bilang kalau dilihat dari dari industrial certification yang saya punya, itu saya benar-benar lulus dari Schlumberger. Saya punya bunch of certification yang lumayan bisa saya pakai untuk melayanin atau menjadi konsultan lah nantinya, atau dipakai sama Schlumberger sendiri sebagai konsultan. Seperti itu mungkin kalau menjawab pertanyaannya, Hilya, kalau ada yang mau tanyakan lebih jauh. Jadi bagaimana caranya kita nge-build
kalau dengan perusahaan multinasional, mereka secara HR, secara bisnis, mereka lebih mature dalam artian mereka kan banyak best practice sama lessons learned-nya di berbagai negara. Jadi kalau national company mungkin kalau misalnya dia terbuka, dia bisa juga melihat ke tempat-tempat lain best practice-nya seperti apa. Jadi lebih dimudahkan lah kalau yang saya lihat dengan adanya punya experience di multinational company untuk bisa nge-build kepribadian atau skills yang lebih mature kalau menurut saya sih. Mungkin itu Hilya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi mau melanjutkan lagi. Tadi kan sudah Pak Marius sudah mempresentasikan slide-nya. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Marius nih. Pak, dari Muhammad Sadikin ingin bertanya, skill wajib apa yang harus dimiliki jika ingin bekerja di oil and gas company, khususnya international company? Silakan Pak Marius bisa dijawab. Oh, oke. Sebenarnya sih skill yang diperlukan tuh tadi sudah di Oke, baik. Terima mungkin kasih. bisa dibantu. Silakan Pak Tungur ingin menambahkan. Oke, ini saya mau bantu nih. Tadi kan saya pernah jadi recruiter juga, seperti Pak Ahmad Gato, kan. Saya pernah juga nge-recruit waktu di oil and gas company. Jadi sebetulnya saya mau kasih tambahan Pak Ahmad mengenai GPA. Kalau saya sih biasanya yang kita cari itu waktu saya di oil company itu GPA-nya 2,75 sampai 3,5. Itu biasanya kalau pegawai yang kita cari. Di atas 3,5 biasanya saya saranin suruh sekolah lagi dia. Kan kita juga butuh dosen yang pinter, butuh researcher yang pinter. Jadi kalau di atas 3,5 itu saya sarankan belajar jadi PhD atau jadi spesialis. Nah, biasanya di kancah pergaulan di international company atau di BUMN di mana tuh 2,75 sampai 3,5 itu usually become bisa survival. Itu yang pengalaman saya. Yang jadi big boss jarang yang GPA-nya dari 3,5. Itu pengalaman saya ya. Mungkin ada yang lain Pak Ahmad atau Martinus Marius bisa sama Pak Wira. Itu yang saya kasih gambaran. Jadi jangan pernah takut mengenai GPA yang mana. Tapi kalau Anda GPA-nya bagus, Anda memang pinter, silakan, kita butuh researcher kok, kita butuh PhD yang banyak gitu. Kedua, mengenai international company sekarang ini ya, saya kasih gambaran, karena Anda nggak harus pindah nih sekarang. Banyak yang di hire sama Google, stay on the same place. Jadi karena seperti kita ini sekarang, teknologi membuat orang tidak harus pindah lingkungan. Anda bisa kerja apalagi yang berhubungan dengan teknologi. Itu biasanya akan lebih gampang untuk bekerja di international company. Jadi jangan terpaku dengan oil and gas saja. Pengalaman kita kebetulan di oil and gas, service company, atau Pak Wira di IT. Jadi banyak lapangan pekerjaan di non-oil and gas yang sudah internasional juga. Tidak harus Anda pindah, mungkin Anda tetap di Jakarta, di Indonesia, tapi bekerja untuk international company. Memang beda, mindset-nya beda, terus attitude-nya beda, cara bekerja juga beda. Walaupun Anda stay at home, ya. Jadi dulu memang oil and gas itu yang service company maupun oil and gas yang banyak moving orang. Kalau sekarang IT company pun cari orang, apalagi kalau data analitik, mereka cari di seluruh dunia. Siapapun juga mereka cari. Mungkin orangnya nggak usah pindah, mungkin di tempat yang sekarang ini. Ini yang saya kasih gambaran.
Terus kalau untuk di oil and gas itu sekarang kan banyak teknologi juga banyak berkembang. Jadi keep updating with the technology, keep updating with the new knowledge, dan jangan hanya terpaku di satu industri. Itu sih saran saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari YouTube. Mungkin saya kasih ke Pak Marius. Pak Marius, bagaimana nih Pak roadmap belajar untuk pemula? Jadi kan tadi untuk memasuki suatu perusahaan, kita harus ada niat dan juga kita harus mau terjun ya Pak, langsung dan mau belajar gitu. Nah ini bagaimana Pak roadmap untuk belajarnya tersebut Pak? Silakan Pak Marius. Oke. Roadmap untuk bisa join ke international company dari maksudnya setelah lulus kuliah, ya kah? Kayaknya Pak setelah terjun di perusahaan internasional tersebut kan kita harus belajar Pak. Itu bagaimana caranya roadmap-nya? Oke. Gimana? Sebenarnya sih kalau dari yang aku bisa share dari pengalamanku sih, kalau di upstream oil and gas ya, kan aku dimulai dari karirku dari Schlumberger itu. Kalau roadmap-nya tuh kita tuh udah ada step structure training yang structure career development yang jelas. Dan dari sana tuh kita tinggal kita tinggal mengikuti step-stepnya career structure Schlumberger sih, seperti itu sih. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Ahmad kali, ya. Pak Tumbur. Pak Tumbur tuh, atau Pak Aye mungkin. Oke. Ayo Pak Tumbur dulu, Pak Tumbur dulu. Ini pengalaman saya ya, saya masuk bukan langsung di Schlumberger, saya masuk di oil company, terus pindah ke Schlumberger, pindah ke International Oil Company, baru pindah ke BUMN. Sebenarnya sih belajarnya ya you learn by yourself everything. Ya, apalagi dengan ada teknologi sekarang ya, ada internet. Dulu mah belum ada internet. Nyari lamaran aja harus buka koran. Kalau sekarang kan semua bisa di internet ada ya. Jadi ya keep learning is learning. I'm still learning until now. Masih Pak Ahmad Yuniarto masih sekolah, saya juga masih sekolah, semua masih pada sekolah. Jadi ya every day is learning. That's my opinion. Pak Aye mungkin. Iya, betul sekali Pak Tumbur. Benar ya, literally saya itu student ya sampai sekarang masih. Saya share sedikit di sini untuk menambah penjelasannya tadi. Bisa dilihat ya. Nah, yang pertama pada titik awal ini kita harus menentukan arahnya dulu. Fokus kita itu di mana? Ya, pekerjaan, karir itu sangat dekat dengan kita. Dalam arti apa? Ini jangka waktu yang dekat. Kalau dilihat lebih jauh lagi, ada goal yang lebih gede. Semakin tinggi barnya ini menunjukkan semakin gede cakupannya, semakin penting itu. Yaitu apa? Pengembangan diri atau personal development. Kemudian yang terakhir, itu lebih tinggi lagi, lebih gede lagi, jangkanya lebih panjang lagi dari hari ini. Yaitu apa? Apa sih sebetulnya tujuan hidup saya? Saya ini mau jadi apa sih? Mau mempunyai impact dan makna seperti apa sih untuk orang-orang di sekitar kita? Gitu kan? Nah, saya menyarankan juga berdasarkan pengalaman saya juga begitu kan. Kalau bisa fokusnya itu jangan terlalu kecil. Betul kita perlu pekerjaan, betul kita perlu membangun karir. Tapi kalau bisa kita mempunyai aspirasi, kita mempunyai niat yang lebih gede daripada sekedar dapat pekerjaan. Yaitu apa? Paling tidak mengembangkan diri. Kenapa? Karena semakin gede niatnya, semakin gede purpose-nya, semakin gede tujuannya,
maka masalah-masalah yang ada di depan kita itu tidak akan menutupi kita dari pandangan ke depan. Ya, dari pandangan ke depan. Kalau misalnya goalnya itu adalah untuk bekerja di bidang migas, ini kan tentang pekerjaan atau karir, sangat dekat. Gitu. Kemudian ada krisis seperti ini kan sepertinya menghalangi pandangannya, bahwa harga minyak rendah dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa goal kita, oke, ini salah satu goal saya, yaitu bekerja di bidang migas, tapi sebetulnya saya punya tujuan yang lebih gede lagi, yaitu mengembangkan diri saya. Nah, kalau tujuan yang lebih gede itu mengembangkan diri saya, tiba-tiba saya kemudian punya pilihan bahwa untuk mengembangkan diri, toh saya tidak harus di dunia migas. Misalnya ini contohnya, gitu kan, dan banyak lagi. Jadi kalau bisa kita mulai dengan menetapkan tujuan yang lebih gede daripada sekedar cari pekerjaan. Ya, daripada cari pekerjaan. Kemudian yang kedua, tadi ada juga bertanya, skill apa sih yang wajib dimiliki, gitu kan? Nah, kalau ditanya skill apa yang wajib dimiliki, yang pertama adalah ethics yang kuat. Ethics, code of conduct, gitu kan? Orang di sini bilang integrity, itu satu. Kemudian yang kedua, menurut saya, itu adalah kebiasaan, keterampilan untuk belajar mandiri dan belajar mandiri dengan cepat. Itu saja dulu. Kalau ditanya itu macam-macam, nanti tergantung pekerjaannya gitu. Tapi yang portable itu dua hal itu. Nah, kenapa? Karena dalam dunia yang sangat berbeda sekarang ini, yang laku, yang dicari orang, itu sebetulnya adalah orang dengan profil seperti huruf T. Ya, kakinya itu adalah spesialisasi, keahlian. Tapi kalau kita punya keahlian saja dan tidak punya sayap, ya, yang di situ saya sebut sebagai global competencies untuk menjadi huruf T, maka nilai jual kita juga makin rendah. Okay? Nah, yang dicari banyak orang itu tidak sekedar huruf T, tetapi profil yang seperti ini, profil yang seperti huruf T, tapi kakinya banyak. Artinya apa? Orang yang punya bidang keahlian, punya keahlian yang lebih dari satu. Nah, ini kita menuju ke wilayah yang disebut sebagai a good generalist. Nah, generalist di sini bukan berarti orang yang tahu dikit-dikit tentang banyak hal. Enggak. Kalau sudah sampai levelnya Pak Tumbur, itu spesialisasinya banyak-banyak. Banyak, ini nggak hanya satu. Dan tidak cetek ya, artinya apa? Masing-masing kaki ini dalam, bisa dites. Mau bicara financing dengan Pak Tumbur, jago. Mau bicara dari sisi kontrak legal misalnya, jago. Mau negosiasi, jago. Mau technical evaluation sampai level tertentu, bisa saja gitu kan, di situ kan. Nah, ini sebetulnya bahkan di level anak-anak muda, di level yang baru lulus dari perguruan tinggi, mereka juga mencari orang-orang yang punya bibit-bibit untuk menjadi T profile. Bukan lagi menjadi I profile. Nah, yang bisa menjadi global competencies, yang bisa kemudian menjadi tambahan yang akan menguatkan sayapnya, yang tidak hanya huruf I, tetapi juga punya sayap, itu adalah kemampuan berempati, kemampuan membangun jejaring, kemampuan belajar mandiri, misalnya seperti itu, kemampuan beradaptasi. Itu adalah tambahan kemampuan yang sangat portable dan sangat berguna dimanapun juga kita berada. Jadi kalau sekarang yang masih ada di perguruan tinggi, yang kemudian masih menunggu kesempatan untuk bekerja misalnya, tolong deh melakukan refleksi perenungan gitu kan. Kira-kira saya profilnya apa ini sekarang? Saya punya bibit huruf I atau saya juga sudah punya bibit untuk menjadi huruf T. Nah, waktu tunggu ini bisa digunakan untuk menguatkan fondasi ini. Tunjukkan bahwa Anda itu tidak hanya sekedar huruf I, bahkan bukan huruf I yang kecil nih, tapi huruf I yang mulai tumbuh sayapnya sehingga nantinya ini akan menjadi seorang T. Apalagi kalau bisa menunjukkan bahwa saya tidak sekedar menjadi T, tapi T dengan kaki yang lebih dari satu. Oh, itu dicari banyak orang. Nah, kakinya itu mau apa saja silahkan, pilihannya terbuka, gitu kan? Pilihannya sekarang banyak sekali. Mereka yang belajar geologi, kenapa tidak? Kemudian belajar data analitik seperti yang disampaikan Pak Tumbur. Kenapa tidak belajar ekonomi
belajar legal, belajar ilmu lingkungan, belajar ilmu sosial, ya, ini sangat-sangat berguna ya, di situ. Nah, kemudian ada satu lagi yang mau saya sampaikan di sini itu ini. Satu hal yang disukai oleh banyak perusahaan dan dicari. Yang tadi ada juga yang bertanya ini bagaimana menyiapkannya. Ini kita lihat, ya kita lihat fokusnya ini harusnya di mana. Kita punya kemampuan sekarang, punya keahlian sekarang, kita punya pengetahuan di level yang sekarang. Kita tahu kita bisa melakukan ABC, gitu kan? Itu adalah hal-hal yang nyaman kita lakukan. Nah, yang dicari oleh banyak perusahaan itu bukan orang yang hanya fokus di wilayah yang biru itu tadi. Tetapi ada wilayah yang putih nih, sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang kita belum bisa melakukan, sesuatu yang kita takut, sesuatu yang kita tidak punya kepercayaan diri yang cukup, sesuatu yang bisa membuat kita stres, sesuatu yang kita tidak nyaman melakukannya. Nah, perusahaan-perusahaan ini tadi akan melihat bagaimana orang-orang ini, bagaimana kandidat-kandidat ini selama ini bereaksi terhadap hal-hal yang mereka tidak tahu, hal-hal yang membuat stres, hal-hal yang membuat mereka itu tidak nyaman. Apakah dihindari, apakah dirangkul, dan kemudian terjun ke wilayah yang putih itu tadi, sehingga apa? Wilayah yang biru makin lama, makin luas. Ini adalah upaya yang namanya personal development atau pengembangan diri. Dan wilayah yang putih itu adalah performance area. Jadi kinerja Anda sebagai kandidat itu tidak sekedar berdasarkan pengalaman kerja, tidak berdasarkan IP, dan lain sebagainya. Interview itu adalah untuk menggali apakah Anda sebagai kandidat itu punya contoh dan pernah melakukan hal-hal masuk ke wilayah yang putih itu tadi. Sehingga apa? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman. Nah, ini menunjukkan kualitas individu, kualitas pribadi yang akan menjadi sayap. Ingat ya, yang sayap huruf T itu tadi ya. Hal-hal seperti ini yang kemudian akan bisa menjadi tambahan atau general competence yang akan meningkatkan nilai dari seorang kandidat. Nah, kemudian yang biasa saya ceritakan juga ini bukan masalah apa yang dilakukan, tapi niatnya. Niatnya ini mau apa sih, gitu kan? Kemudian juga bagaimana cara melakukannya. Itu yang akan memberikan hasil yang berbeda. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatunya sama saja dengan orang yang lain, gitu kan. Bisa nggak kita selalu menantang diri sendiri, apakah saya bisa melakukannya dengan cara yang berbeda? Apakah belajar saya bisa dengan cara yang berbeda? Supaya apa? Hasilnya beda. Dan juga niatnya. Niatnya sekali lagi, niat saya ini aku akan mengembangkan diri, atau akan cari pekerjaan, atau apa? Kenapa? Karena niat berdasarkan pengalaman saya akan sangat mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Jadi harus hati-hati nih ya dengan niatnya. Sekolah juga gitu. Kalau sekolah tidak pernah diniatkan bahwa akan cari ilmu, ilmunya bakal cepat habis itu. Kenapa? Karena bukan bagian dari niat. Nanti yang dibawa apa? Yang nggak cepat habis, nggak bakal habis, ijazahnya saja misalnya. Gitu kan. Jadi kalau kita pengen ilmu, ya harus diniatkan di situ. Dan kemudian ini yang harus dicicil. Ya, bahwa kita tidak bisa berhasil sendiri. Kalau tadi Mas Marius mengatakan ini perlu luck juga gitu. Tetapi luck ini juga fungsi dari upaya usaha yang kita lakukan. Termasuk network-nya juga gitu kan. Termasuk network-nya juga. Upayanya keras, network-nya luas, maka kesempatan untuk mendapatkan luck ini juga makin tinggi gitu kan. Sehingga kita tidak bisa sendiri nih. Kita harus melihat apa iya ada orang yang bisa membantu kita sebagai mentor. Apa iya ada orang yang kemudian bisa membantu saya menjadi coach? Nah, tetapi kemudian kita perlu hal-hal yang lainnya yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu apakah saya punya nilai-nilai yang kuat dan punya niat, aspirasi yang kuat juga yang bisa saya tunjukkan pada orang lain. Kenapa? Itu tidak sekedar niat, tapi saya tunjukkan dengan tindakan-tindakan, meskipun saya masih mahasiswa. Kemudian ada yang namanya persistent exposure. Ini paparan. Paparan ini apa? Hal-hal yang berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Nah, kenapa
Kenapa rekruter itu menanyakan, kamu punya pengalaman apa selain jadi mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya? Ini bukan masalah kegiatannya, tetapi paparannya. Kalau ikut kegiatan tapi ikut panitia misalnya, tapi hanya tampil sebagai namanya saja, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena nggak ada exposure-nya, nggak ada kesulitan yang harus dihadapi, gitu kan? Jadi yang namanya persistent exposure ini seberapa sering Anda sebagai mahasiswa dalam kuliahnya selagi masih di universitas itu mengalami kesulitan-kesulitan dan bagaimana Anda mengelola kesulitan tadi. Nah, ini yang selalu saya ceritakan bahwa hal-hal kayak gini ini yang menarik untuk disampaikan kepada rekruter dan ini yang bisa menggantikan pengalaman bekerja karena Anda belum pernah bekerja misalnya yang masih mahasiswa ini ya. Tapi yang bisa ditaruh di CV sebagai pengganti pengalaman bekerja adalah pengalaman Anda menyelesaikan masalah-masalah besar yang Anda hadapi. Baik itu masalah kepanitiaan, masalah penggalangan dana untuk kegiatan kemahasiswaan, atau apapun juga di situ. Dan kemudian yang terakhir adalah mempunyai pemahaman akan big picture. Jadi ikut webinar kayak gini juga membantu untuk mempunyai big picture understanding, knowledge. Apa sih yang terjadi di dalam dunia ini? Sekarang apa sih yang terjadi dalam industri ini? Nah, termasuk big picture tentang perusahaan yang mau dilamar, gitu kan? Itu tadi sejak awal saya mengatakan, riset dulu deh, pelajari perusahaannya. Tanya sama orang yang pernah kerja di sana. Yang ditanya bukan, ini syarat masuknya apa sih, gitu. Bukan, karena itu informasi yang sangat dengan mudah bisa didapatkan di website sekarang ini. Tapi ditanya, sebetulnya kalau sudah kerja di sana, itu pekerjaannya yang bikin stres apa sih? Apa yang harus dipelajari setelah masuk, gitu kan? Macam-macam, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang jenis pekerjaannya. Kenapa? Karena masing-masing perusahaan, masing-masing pekerjaan, itu biasanya mereka mencari kesesuaian orang. Perusahaan yang sudah matang, itu mereka melakukan proses recruiting yang sifatnya adalah value alignment. Orang-orang yang tata nilainya, aspirasinya, purpose-nya, cita-citanya, itu kira-kira bisa berhasil di dalam perusahaan saya. Ya, makanya mereka tidak mementingkan apakah kamu jurusan A, jurusan B, jurusan C, nggak masalah. Tapi ada perusahaan yang sangat fokus pada jurusannya. Nah, mungkin mereka nanti bakal kecewa. Kenapa? Loh, kok orangnya nggak bisa kerjasama dan lain sebagainya gitu. Ya karena yang dicari adalah spesifikasi jurusannya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk meluaskan wawasan, meluaskan pandangan kita dan meluaskan aktivitas kita. Jadi kalau saya ditanya persiapannya apa sih untuk masuk kerja? Jawaban saya, ya coba saja kamu lihat apa saja yang kamu lakukan dengan waktu luangmu selama kamu di universitas. Ya. Nah, itu sebetulnya persiapannya, bukan sehari 2 hari sebelum tes interview gitu kan, tetapi selama kita berada di universitas. Terima kasih ya. Oke, makasih banyak Pak Arman. Saya mau nanya juga nih Pak dari saya sendiri. Kebiasaan apa saja yang Bapak sering lakukan atau secara rutin lakukan agar bisa menjadi pribadi yang sukses? Waduh, ini pertanyaannya, jawabannya panjang banget karena ini ya apa namanya, biasanya kayak gini diharapkan ada satu jawaban saja, nggak ada, gitu kan? Karena apa? Tadi konklusinya sukses. Sukses itu tidak berdasarkan satu resep saja atau tidak berdasarkan satu kebiasaan saja. Biasanya mereka yang berhasil itu punya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu mereka lakukan secara konsisten. Ya. Nggak ada satu jawaban saja gitu kan di sini. Tetapi kita lihat satu itu tadi ya, misalnya kebiasaan Anda seperti apa pada saat Anda mendapatkan masalah yang gede, mendapatkan tantangan. Ini jawabannya bisa 2 kan? Oh, saya menghindari hal-hal yang sulit, atau saya mau menghadapi hal-hal yang sulit, atau satu lagi, tidak sekedar mau, tapi cari hal-hal yang sulit. Nah, jawaban dari 3 ini saja itu sudah menentukan nantinya arahnya bisa kemana, gitu kan? Nah, banyak perusahaan pada saat interview itu misalnya melihat, tanya, kamu pengalamanmu gimana nih? Coba deh ceritakan, kamu lakukan apa waktu itu? Sebetulnya mereka pengen tahu dari sisi
Dari sisi attitude dari orang tadi menghadapi masalah, apakah dia itu punya kecenderungan menghindari masalah-masalah berdasarkan ceritanya dia, atau yang kedua, apakah dia itu berani menghadapi masalah, atau yang ketiga, malah justru ini orang yang nyamannya itu kalau ada masalah gitu, cari-cari masalah gitu. Ini menunjukkan 3 kualitas yang berbeda. Itu baru dari satu sisi saja. Kemudian yang kedua ini, contohnya 2 saja deh. Dua saja. Banyak yang tanya kepada saya, bagaimana kita menemukan passions? Nah, biasanya orang yang berhasil itu persamaannya, rumusnya dibalik, gitu kan? Karena kalau passion itu nggak bisa dicari. It's going to come to you, akan terasa gitu kan. Tapi biasanya apa? Biasanya orang yang akhirnya berhasil, itu yang dilakukan sebaliknya. Apapun juga yang mereka lakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, gitu kan, di situ. Artinya apa? Orang tadi membawa hatinya dalam apa saja yang dilakukannya. Nggak pilih-pilih. Mau jadi panitia mau bekerja di perusahaan minyak, mau bekerja di perusahaan ini, diterima bekerja bukan di pilihan karir yang utama, nggak peduli. Pokoknya begitu dapat pekerjaan, begitu dapat tugas, begitu dapat tanggung jawab, seluruh hatinya dibawa, seluruh badannya dibawa, pikirannya dibawa, dia melakukan itu sepenuh hati, sepenuh cinta. Nah, kalau kita melakukan apapun juga yang kita lakukan dengan cara seperti ini, nanti bakal mengerucut. Ada hal-hal yang akan menggelitik kita. Oh, ini kok ternyata ada beberapa hal yang saya bahkan nggak dibayar, bahkan hari Sabtu, hari Minggu, malam, saya tetap bisa melakukannya juga dengan senang gitu, dengan senang hati. And that could be your calling, that could be your passion, gitu kan, di situ. Jadi jangan dibalik ya, cari passion dulu, baru nanti biar berhasil. Enggak. Tapi dibalik, lakukan apapun juga yang Anda harus lakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh cinta, dengan sepenuh gairah di situ. Nanti hasilnya pasti akan beda. Itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas jawabannya. Pak, ini ada satu lagi pertanyaan Pak, mungkin sebelum kita menutup ya. Jadi maaf Bapak-Bapak, izinkan saya bertanya lagi, bagaimana definisi loyal terhadap perusahaan? Bolehkah kita ada pekerjaan lain di luar office, misal ikut volunteering dan lain-lain after office hours? Saya berpikir bahwa loyalitas ini kepada profesi saya, namun integritas bisa keduanya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Mungkin dari Pak Wira bisa bantu menjawab. Ya, mungkin saya coba sedikit aja, mungkin Pak Tumur sama Pak Ayi mungkin bisa lebih jauh. Kalau menurut saya sih loyalitas itu kan tadi seperti dijelaskan Pak Ayi, saya setuju. Jadi integritas sama etiknya itu memang harus diperkuat. Jadi kalau menurut saya sih definisi loyalitas itu juga kita harus lihat, dalam artian loyalitas itu kan banyak ya. Ada loyalitas terhadap waktu, loyalitas terhadap pikirannya, kemudian berapa banyak effort yang dikeluarkan untuk membagi pekerjaan yang diselesaikan buat di kantor dan mungkin yang di luarnya. Kalau menurut saya sih kan ini masalah balance of life juga balance of life ini juga nanti akan efek juga ke pekerjaan yang ada di kantor misalnya ya, atau di tempat kita bekerja. Jadi kalau saya lihat sih kalau bisa masih saling menunjang dan tidak ada konflik sih, loyalitasnya masih bisa diterima kalau menurut saya. Mungkin dari Pak Ayah atau Pak Tumur yang banyak berkecimpung di dunia operation mungkin lebih clear. Kalau saya tuh lebih banyak memang di spesialis tadi yang disebutkan oleh Pak Ayah. Tadi saya setuju juga yang disebutkan Pak Ayah bahwa kita memang harus bangun yang namanya sayap-sayap T tadi ya. Ini sudah dikenal sih sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Pak Ayah mungkin juga tanggap juga mengenai ini, bahwa yang dicari oleh perusahaan-perusahaan itu yang utama adalah yang mereka benar-benar mencari ya, dalam artian kalau misalnya ada perusahaan yang menerima pegawai hanya butuh untuk melengkapi saja, mungkin mereka masih bisa menerima, tapi istilahnya yang untuk menerima pegawai yang high potensial gitu, itu mereka akan mencari orang yang seperti Pak Ayah sebutkan tadi. Jadi dia generalis tapi dia punya spesialis di banyak hal. Ya, kalau istilahnya
research Gartner itu namanya versatilize. Kalau mungkin Pak tadi masih di generalisnya. Jadi versatilize itu dalam artian dia punya banyak versi gitu untuk versi spesialisnya. Jadi untuk banyak versi spesialis ini kalau di dunia kerja mungkin pada saat kita bekerja tidak dibutuhkan, tidak terlihat dibutuhkan, dan kita mencoba mengembangkannya itu di luar. Bukan berarti dia tidak loyal. Jadi lebih ke arah etiknya dari sisi loyalitasnya. Menurut saya seperti itu. Mungkin Pak Tumur atau Pak Ayu atau Pak Marius boleh tambahkan. Silakan. Ini kalau saya boleh jawab ya, mengenai pekerjaan di luar tadi dari main jobnya. Tapi kalau untuk volunteering sih, kita mengencourage malah setiap pegawai itu punya volunteering outside of the current job. Itu biasanya sih di-appreciate sama perusahaan kalau yang itu. Tapi kalau conflict of interest, itu jangan coba dimanapun Anda bekerja sebagai profesional, jangan sampai ada conflict of interest. Conflict of interest itu ada buat keinginan sendiri, atau menguntungkan perusahaan lain yang merupakan kompetitor kita, atau etik lah, itu lebih ke etik ya. Kalau itu saya bilang sih. Kalau loyalty, kalau kita maintain etik kita, loyalty-nya pasti ada. Biasanya loyalty itu karena etiknya kita sangat kurang. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Marius, Pak Aye mungkin. Kalau dari sisi saya sih, saya setuju tuh dengan Pak Tumur dan Pak Wira tuh mengenai tentang loyalitas. Jadi etik itu penting. Contohnya kayak sekarang ini, saya tidak hanya saat ini ya, selain fokus di pekerjaan di Perenco ini, saya juga ada beberapa startup sih di Indonesia. Tapi cara saya melakukan itu ya membagi waktu dengan prioritas. Karena saya udah komitmen di perusahaan ini kan, artinya tuh asalkan ada pekerjaan yang berhubungan dengan Perenco yang urgent dan prioritas tuh, itu harus saya utamakan di atas startup saya di Indonesia. Tetapi setelah prioritas pekerjaan utama itu sudah selesai, maka saya bisa membagikan waktu untuk melakukan untuk fokus kepada startupku yang di Indonesia. Mungkin seperti itu sih. Ya, mungkin ke Pak Aye. Rasanya sudah cukup semua. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang lainnya saja. Itu penjelasannya tadi sudah merangkum semuanya. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Helina Napi Tupulu. Nah, sebenarnya ada pertanyaan dulu nih dari Pak Santoso. Kalau kami dari keluarga Wong Cilik, bagaimana membayar mentor atau coach, Pak? Solusinya bagaimana? Silakan dari Pak Tumbur atau Pak Wira bisa dijawab. Saya sudah balas lewat chat ya, lewat tulisan Mas Santoso. Oh iya, dari Pak Ahmad juga sudah menjawab. Mungkin ada tambahan dari Pak Wira. Pak Tumbur itu, Pak Tumbur. Waduh, kalau saya sih, menurut saya nih ya, mentor atau coach itu nggak harus bayar ya. Anda punya temen atau punya siapa lewat email atau lewat apapun juga kan bisa. Tidak harus kita bayar coach kita atau mentor kita. Kita ya bergaul, bersosialisasi itu juga cukup sih menurut saya. Saya tambahkan di sini ya, dan itu saya tulis, jadi teman-teman bisa membaca jawaban saya. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa punya coach atau mentor. Kenapa? Karena betul sekali. Yang penting adalah prosesnya. Ada coach yang membayar. Saya sendiri sekarang juga melakukan profesi yang namanya executive coach, ya di situ. Tapi kan banyak orang di luar sana yang bersedia untuk membantu kita tumbuh dan berkembang. Tapi kuncinya satu, yaitu bagaimana kita membawa diri. Tadi kata Pak Tumbur kan, dimanapun juga salah satu kuncinya bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita
membangun jejaring. Ada LinkedIn dan lain sebagainya. Itu kan bisa digunakan untuk membangun jejaring, gitu kan. Tapi jangan langsung nembak, gitu kan. Banyak orang yang misalnya begitu connect langsung, Pak, tolong seperti ini. Saya minta ini, Pak, bisa nggak? Lah, kenal saja belum. Kenal saja belum, gitu kan. Dan saya sekali lagi nggak setuju dengan yang dikatakan Mas Santoso, mana ada freelance? Ada kok. Freelance itu ada. Masih banyak orang baik yang niatnya tulus membantu. Hanya Anda kenal nggak dengan orang-orang itu? Anda tahu nggak di mana ada freelance? Banyak banget freelance. Ya. Opportunity itu banyak banget di situ kan, di dalam kegiatan mengembangkan diri. Nah, satu hal lagi yang saya tambahkan, satu hal yang menurut pengalaman saya akan sangat membantu. Di dunia ini tidak ada energi yang lepas begitu saja ya. Apapun juga yang kita taruh ke dalam sistem akan balik lagi kepada kita. Kalau kita mengharapkan ada orang membantu kita, maka pertama kali yang kita lakukan itu bukan mencari bantuan, tapi justru nanam. Yaitu apa? Bantu sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Yang masih mahasiswa, bisa nggak, mau nggak, bersedia nggak membantu adik-adiknya SMA? Apakah itu alma maternya atau yang lainnya? Membantu teman mahasiswa yang lain, membantu dosennya, gitu kan? Misalnya, banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi pada saat kita mau memulai dengan memberi sesuatu pada orang, suatu saat kita akan mendapatkan itu kembali. Pada saat kita minta bantuan orang, akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena alam, ini hukum alam ya, itu tahu dan mencatat bahwa kita memberikan sesuatu ke dalam sistem. Ini akan dikembalikan lagi. Dan yang namanya mentor atau coach belum tentu harus one on one ya. Banyak sekali. Misalnya suatu saat saya membantu mengorganisasikan untuk mereka yang sudah bekerja tapi kira-kira senioritasnya sekitar 5 tahunan gitu kan. Mentoring for free, gitu kan. Saya hubungkan mereka. Jadi mereka keliling. Ini lewat organisasi profesi. Kalau di Migas itu kayak SPI, kayak IATMI gitu kan. Saya bantu mereka untuk ketemu keliling sebulan sekali dengan leader-leader yang senior, misalnya presiden direktur perusahaan A, perusahaan B, kemudian di situ mereka sambil makan siang dan lain sebagainya, dan makan siangnya pun free karena dikasih gitu kan. Ini bukti. Mereka bisa tanya apa saja di luar pekerjaan, bagaimana membangun karir, bagaimana ini, bagaimana itu, dan banyak sekali orang yang mau melakukan itu. Kemudian juga saya sampai sekarang ini juga masih kagum itu. Dulu saya pernah diundang tahun berapa itu, saya lupa. Nah, waktu itu saya masih kerja di Schlumberger sebagai presiden direktur. Ada sekelompok anak mahasiswa, ya, bukan bagian dari organisasi di mahasiswa di universitasnya, bukan senat mahasiswa, bukan keluarga mahasiswa. Mereka sekelompok anak-anak muda yang pengen belajar, tapi mereka sangat ambisius. Mereka hanya mau belajar dari CEO. Sehingga mereka sebulan sekali, hari Minggu lagi, itu mengundang CEO perusahaan besar untuk datang. Itu ada kelompok yang di Bandung, ada yang di Jogja, misalnya kayak gitu, untuk datang. Berbagi ilmu kepada mereka. Dan yang hebat lagi, hampir semua CEO yang mereka undang itu datang. Meskipun kegiatan mereka itu, saya pernah diundang beberapa kali, dan saya datang hari Minggu, itu kelompok mahasiswa yang jumlahnya itu kadang nggak sampai 10 orang, Pak Tumbur. Ya. Tapi semangat mereka belajar, dan mereka ambisius. And that's for free, saya datang ongkos-ongkos sendiri, malah saya justru yang neraktir mereka, dan lain sebagainya. So it is very, very important kita mengembangkan jejaring sosial kita, mengembangkan network kita. Kenapa? Karena a lot of good things are happening out there yang akan banyak manfaatnya kepada kita, dan it is for free. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas insight-nya. Oke, jadi mungkin sekian dulu, udah di penghujung acara juga.
Sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali kepada Pak Ahmad Yuniarto, Pak Wira Satyawan, Pak Tumbur, dan juga Pak Marius yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara ini. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari para peserta bisa buka webcamnya, jadi kita akan sesi foto bersama. Dan untuk yang di YouTube, terima kasih juga telah hadir ikut meramaikan acara ini. Selanjutnya untuk para peserta bisa dibuka webcamnya. Terima kasih Pak E, Pak Tumbur, Pak Marius. Terima kasih Pak Tumbur, Pak Wira. Sama-sama. Silakan kepada para peserta bisa di-share webcamnya, kita akan ada sesi foto bersama. Nah, sambil menunggu para peserta nih, saya ingin mempromosikan acara-acara selanjutnya. Besok jam 1 siang akan ada seminar keamanan informasi 01 Hoax Detection and Machine Learning. Lalu selanjutnya di hari Selasa jam 1 juga akan ada roundtable special IoT, Aptikom yang kerjasama Aptikom dan SAI, Digital Startup Opportunities and Challenge in New Normal. Dan jam 3.30 di hari Selasa juga akan ada roundtable 16 Data Analysis in Travel Industry. Kemudian di hari Rabu di jam 7 malam itu akan ada talk show tentang success story Cloudpolitan Muhammad Cindy. Dan di hari Rabu juga jam 7.30 akan ada healthcare seminar mengenai fisioterapi olahraga dan artificial intelligence. Oke, mungkin kita sambil menunggu para peserta membuka webcamnya. Oke. Selanjutnya saya akan mempromosikan bahwa di Bisa AI ini juga kita mempunyai channel YouTube dan juga IG. Selain itu juga ada channel Bisa Tampil. Jadi silakan kepada para peserta yang ingin mengupdate terus mengenai pengetahuan atau seminar-seminar dan juga talk show yang tidak kalah menarik, silakan bisa di-follow dan subscribe. Oke, baik. Untuk para peserta yang lain bisa dibuka. Kita akan ada sesi foto bersama. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung tanya mungkin ya nanti ke Pak Ahmad, atau ke Pak Wira, atau ke Pak Tumbur, atau ke Pak Marius. Oke, mungkin sambil menunggu peserta untuk membuka webcamnya, dari para narasumber, adakah pesan yang ingin disampaikan? Silakan Bapak Tumbur atau Pak Ahmad atau Pak Wira ataupun Pak Marius, silakan. Ya, terima kasih pada para pembicara pada hari ini. Juga mungkin teman-teman yang sudah sempat hadir di acara hari ini, ya harapan kita sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Pak Santoso tadi itu ya, itu sebenarnya merupakan visi dan misi kita juga. Jadi kita coba mengedepankan siapapun bisa tampil di sini. Dalam artian kalau memang butuh sarana untuk pembelajaran, kita menyediakan timnya. Juga mungkin tadi bisa juga meningkatkan networking yang kita punya, kemudian meningkatkan pengetahuan yang kita ada. Kalau misalnya ada topik-topik yang pengen dibahas, mungkin bisa diungkapkan juga. Mungkin Pak Santoso mungkin tadi sempat pesimis, mungkin kalau misalnya dalam beberapa bulan ini ternyata menemukan insight-nya, dia bisa cerita juga, bisa mengungkapkan sebenarnya dia telah menemukan apa setelah melihat diskusi-diskusi yang kita punya, atau mungkin dari diskusi-diskusi yang lain. Jadi kalau menurut saya sih, Mas Wira, saya tambah sedikit saja. Saya punya cerita yang sebaliknya. Dan ini real ya, kenapa? Karena saya melakukan sendiri. Berapa tahun saya mensupport salah satu fakultas di salah satu perguruan tinggi negeri gitu kan, menyediakan satu tim khusus dedicated, ada psikolognya juga dan lain sebagainya untuk coaching dan career counseling.
Ini untuk mahasiswa ya, membantu menyiapkan mereka sebelum masuk ke industri. Jadi ini ada ruangan khusus yang disediakan, mereka ada di situ tiap hari. Berapa banyak mahasiswa yang menggunakan? Gratis ya itu ya. 1-2 orang saja tiap bulan, bukan tiap hari ya. 1-2 orang saja tiap bulan. Dan itu menunjukkan bahwa kuncinya bukan di fasilitas. Orang disediakan fasilitas saja nggak dipakai gitu kan. Sebetulnya kuncinya itu untuk berkembang, untuk tumbuh itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ada nggak niatan kita? Gitu kan? Ada nggak niatan kita untuk terus berkembang? Mau atau tidak kita fight for it gitu kan? Karena apa? Ya itu tadi contoh nyata benar. Karena apa? Saya melakukan sendiri. Sudah disediakan di dalam kampusnya, jadi mereka nggak perlu kemana-mana gitu kan? Itu hanya 1-2 orang saja yang pakai tiap bulan. Ya boleh Pak Aye, nanti kita support untuk bisa dilanjutkan di sini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya mungkin saya nggak tahu ya apakah culture atau gimana. Jadi memang fasilitas sudah disediakan, mungkin ada yang mencoba akses dan tidak bisa terus mundur. Ya kita nggak tahu lah apa kesulitan mereka. Jadi yang di posisi kita, tim kita ini sebenarnya untuk encourage tuh. Walaupun kita sudah menyediakan fasilitas video conference tadinya di awalnya, tapi ternyata kita juga butuh semacam pergerakan untuk membangun timnya, tim komunitasnya. Jadi kalau misalnya Pak Aye tadi, harapan saya sebenarnya dari awal sebenarnya kerjasama dengan Pak Aye juga seperti itu. Jadi kalau ada channel-channel Pak Aye yang kira-kira bisa kita manfaatkan, seperti yang Pak Aye sebutkan tadi, kita bisa teruskan di tim kita gitu Pak Aye. Tadi saya juga di awal udah ngomong dengan, ya. Nanti kita hubungin dari tim kita. Seperti tadi saya juga sebutkan dengan Pak Tumbur, beliau selalu belajar terus. Kalau ilmu kalau tidak diajarkan nanti nggak akan jadi master gitu ya. Jadi menurut saya nanti tim kita nanti juga akan bantu Pak Tumbur untuk bisa share knowledge ya. Juga sebenarnya terbuka buat teman-teman yang lain ini. Jadi kita tidak hanya orang yang sudah expert di bidangnya, tapi kita juga pasti akan melihat sesuatu, ada yang expert di bidang tertentu yang kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang mau di-share, nanti boleh kontak tim wisata kita atau di Instagramnya atau di YouTube-nya, supaya kita bisa sharing juga dan hidup komunitasnya. Gimana Mbak Ilya? Kayaknya banyak kesulitan buat akses videonya atau gimana mungkin? Terima kasih banyak. Mungkin dari para peserta, apakah ada lagi yang ingin share webcamnya? Kalau tidak, mungkin kita sudahi ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi para peserta dan juga para narasumber yang telah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami tim Bisa AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.